Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya masih melanjutkan materi kelas 10 semester genap, yaitu 2, tentang konsentrasi larutan. Pada video yang pertama itu saya menjelaskan, pada konsentrasi larutan saya menjelaskan satuannya yaitu persen massa, persen volume, dan ppj. Untuk selanjutnya saya menjelaskan yaitu kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol. Jadi di sini ada satuan konsentrasi yang kita pelajari yaitu ada 6, yaitu persen massa, persen volume, dan ppj ada pada video yang pertama. Kemudian ini saya lanjutkan, video yang kedua ini saya lanjutkan adalah satuan konsentrasi yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang selanjutnya yaitu ini ya, yang D yaitu molaritas atau kemolaran, yaitu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi sini larutan ya, bukan pelarut, larutan. Kemolaran lambangnya adalah M besar atau molaritas atau M, mol per liter. Bisa juga molaritas itu nanti kalau soalnya mililiter itu bisa juga dicari milimol per mililiter. Kemudian kalau masih mol per liter, kalau soalnya itu masih gram, jadi masih massa ya, maka boleh pakai rumus ini. Ini saya berikan massa dibagi massa molar, yaitu massa molar atau MR ya, atau MR kali 1000 per V. V-nya di sini mililiter. V-nya di sini mililiter. Jadi boleh pakai ini. Jadi kalau soalnya masih gram, kemudian pelarutnya itu masih mili, bisa kalian langsung menghitung massa dibagi massa molar atau MR-nya kali 1000 per V. V-nya mili. Karena 1 liter kan 1000 mililiter. Nah, sekarang misalnya contoh soal. Hitung molaritas 4 gram NaOH dilarutkan dalam air hingga volume misalnya 250 ml. Nah, kalian disuruh menghitung molaritas. Hitung molaritas 4 gram NaOH dilarutkan dalam air hingga volume 250 ml. Nah, kalian bisa langsung menghitung pakai rumus yang ini. Jadi massa dibagi massa molar kali 1000 per V. V-nya langsung dimasukkan ke mili karena di atas sudah ada angka 1000. Nah, sekarang caranya menghitung. Jadi R sama dengan, ini saya ketahui AR-nya Na 23, O16, H1. Jadi massa, jadi bisa langsung gini ya, massa molaritas sama dengan massa dibagi massa molar atau MR kali 1000 per volume. Di volumenya di sini satuannya mili karena sudah ada angka di atas 1000. Masanya berapa ini? 4 ya. Masanya 4 gram dibagi NaOH. MR-nya NaOH Na23, O-nya 16, H-nya 1. Berarti kalau kita jumlah 40 ya. 4 dibagi 40 kali 1000 per volumenya 250 ml. 4 dibagi 40 0,1, 1000 dibagi 250, 4, ketemunya 0,4 molar. Nah, jadi artinya saya taruh di bawah, jadi ketemunya 0,4 molar. Nah, itu caranya menghitung
molaritas. Nah, itu molaritas. Nah, kalau soalnya sudah mol, ya bisa langsung kerjakan. Misalnya contoh yang kedua, hitung molaritas. Misalnya 2 mol KOH, misalnya dalam 2 liter air dalam volume dilarutkan dalam 2 mol KOH dilarutkan dalam air misalnya hingga 500 mili misalnya ya, atau 250 mili juga enggak apa-apa, 250 ml. Itu molaritas 2 mol KOH dilarutkan dalam air hingga 250 ml. Nah, berarti di sini soalnya sudah mol, tinggal dibagi ya. Mililiter dijadikan liter, berarti dibagi 1000. Atau boleh juga pakai rumus langsung ini ya, boleh. Jadi saya hapus, molaritas sama dengan mol per liter. Mol per liter, atau di sini mol kali 1000 per 250. 1000 per V. V-nya di sini mili. Ya, karena di sini 250 dibagi 1000 atau kali 1000 per V-nya mili. Molnya kita masukkan 2 mol kali 1000 per 250. Ini sama dengan 4. 2 kali 4 berarti 8 mol. 8. Jadi karena soalnya sudah mol. Nah, itu caranya menghitung konsentrasi larutan. Di sini satuannya yang molaritas. Sekarang selanjutnya bagaimana yang molalitas? Yang ke-5 ya. Tadi yang ke-4 molaritas, sekarang yang D, A, B, C, D, yang E. Molalitas atau kemolalan. Sini lambangnya M kecil. Kalau tadi molaritas M besar. Sekarang kemolalan. Ini menyatakan jumlah mol N setelah larut dalam 1 kilogram. Dalam 1 kilogram pelarut. Nah, sini M-nya kecil ya. Jadi kalau molaritas M besar, kalau molalitas atau kemolalan itu M kecil. Jadi N per kilogram. Jadi N per kilogram atau N per P. N per P di sini P-nya pelarut. Sekarang contoh soal. Contohnya 6 gram urea. Urea di sini ml-nya saya ketahui 60. 6 gram urea, ml-nya 60, dilarutkan dalam 500 gram air. Hitung molalitas urea. Nah, jadi misalnya, yang kelima adalah molalitas atau kemolalan atau M. Ini menyatakan jumlah mol setelah larut
dalam 1 kilogram pelarut. Jadi kalau molaritas yang keempat tadi, molaritas itu lambangnya M besar, mol per liter. Sekarang molaritas di sini mol per kilogram dalam 1 kilogram pelarut. Contohnya 6 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 500 gram air, hitung molaritas urea. Nah, sini juga bisa kalian pakai rumus ini. Jadi kalau masih massa, sini massa dibagi massa molar atau MR kali 1000 per P. P-nya di sini pelarut, atau di sini satuannya gram. Karena di atas sudah angka 1000 ya. Berarti kita masukkan 6 gram urea, berarti di sini masanya 6, dibagi MR-nya urea, massa molarnya 60, dilarutkan dalam 500 gram air. Di sini 1000 dibagi 500. Nah, kita masukkan. Oke, kita masukkan 6 gram dibagi MR-nya urea 60 kali 1000 per P. P pelarutnya di sini 500 gram air. Jadi 6 dibagi 60 kali 1000 per 500. 6 dibagi 60 0,1 ya. 0,1 1000 dibagi 502 berarti 0,1 kali 2 0,2 molar. Nah, ya. Ini kita jawab, kita masukkan sini 6 dibagi 60 kali 1000 per 500 per 500 0,1 kali 2 0,2 molar. IMC atau molar. Nih, caranya menghitung konsentrasi yang satuannya yaitu molaritas. Sekarang yang terakhir atau yang keenam yaitu fraksi mol. Yang keenam F fraksi mol. Yang keenam ya F ya, fraksi mol. Ini lambangnya X. Fraksi mol atau E menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, di sini kalau larutan berarti zat terlarut ditambah pelarut. Nah, kalau ditanyakan jumlah mol zat terlarut berarti X terlarut. Nah, jadi X terlarut sama dengan N. Jadi mol terlarut, jadi mol zat terlarut dibagi mol total atau di sini mol larutan. Mol larutan itu sama dengan mol zat terlarut ditambah N zat pelarut atau N pelarut ya, mol pelarutnya. Nah, jadi kalau ditanyakan fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi mol larutan. Jadi di sini mol zat terlarut sama pelarut itu di sini namanya larutan. Kalau ditanyakan X pelarut, jadi X pelarut berarti sama dengan mol pelarut ya, mol pelarut dibagi, langsung ya saya katakan mol larutan, N larutan. Nah, jadi kemudian
X terlarut ditambah X pelarut itu sama dengan 1. Jadi XA ditambah XB, XA ditambah XB itu sama dengan 1. Jadi XA ditambah XB itu sama dengan 1. Nah, jadi yang keenam itu adalah fraksi mol atau X. Itu menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau jumlah mol zat pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jadi X terlarut sama dengan N zat terlarut dibagi N zat terlarut ditambah N pelarut. Di sini zat terlarut ditambah N pelarut sama dengan larutan. Terus kalau tanyakan X pelarutnya sama dengan N pelarut dibagi N larutan, bagi N larutan ya. Jadi N larutan itu berarti ya ini N zat terlarut ditambah N pelarut. Maka kalau zat terlarut X terlarut ditambah X pelarut itu sama dengan 1. Sekarang saya kasih soalnya. Bagaimana soalnya? Tentukan contoh soal. Tentukan fraksi mol. Fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarut jika 18 gram glukosa di sini massa molarnya atau mR-nya 180 dilarutkan dalam 90 gram air. mR-nya air atau massa molarnya air 18. Sekarang kita masukkan, kita mencari X terlarut. Berarti X terlarutnya di sini glukosa ya. Jadi zat terlarutnya glukosa, pelarutnya air. Maka X glukosa sama dengan mol. Jadi di sini masih belum mol, berarti sini kita jadikan mol ya. 18 dibagi 180 per total ya, mol larutan. Berarti mol larutan itu berarti mol glukosa sama mol airnya. Mol glukosanya itu 18 dibagi 180 ditambah mol airnya yaitu 90 dibagi 18. 18 dibagi 180 0,1 dibagi ini 0,1 ditambah 5. Di 0,1 dibagi 5,1 itu ketemunya 0,019 atau kita bulatkan menjadi 0,02. Nah, ini fraksi mol glukosa, X glukosa. Sekarang bagaimana kalau X airnya? Cari X airnya. X air sama dengan 90 per 18 dibagi 0,18 dibagi 180 ditambah 90 per 18. Jadi kalau kita lihat 90 18 5 dibagi 5,1 sehingga ketemunya 0,98. Terus kemudian kita masukkan X glukosa ditambah dengan X air. Nah, kalau kita masukkan 0,02 ditambah 0,98 ketemunya 1. Nah, sekarang terbukti bahwa fraksi mol zat terlarut, kalau kita hitung fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Nah, itu mudah-mudahan kalian lebih paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.